Pertanyaannya, modalitas apa yang bisa dijadikan akses untuk membangun kemandirian? Silakan yang pertama mungkin Bapak Ustadz Agus Maulana. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh para narasumber yang lain, bahwasanya kadang-kadang kita merasa bahwasanya bisnis itu selalu identik dengan modal ataupun dengan uang. Padahal sejatinya hal itu hanyalah pendukung. Oleh karena itu, ada beberapa kawan yang kemudian juga merasa bahwasanya ketika starting atau memulai bisnis, kemudian merasa kesulitan, sehingga solusinya itu yang terbayang hanya pinjaman bank, ya. Padahal sejatinya masih banyak akses-akses lain yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, pertama tentunya kita harus membangun silaturahim. Ya, itu sangat penting. Dan itu ada tuntunannya bahwasanya apa namanya, barang siapa ingin diluaskan rezekinya maka dia harus membangun silaturahim. Silaturahim yang tanpa apa pamrih, silaturahim yang betul-betul dibangun untuk menjalin hubungan yang baik sebagai kita seorang muslim. Dan yang kedua, yang tentunya kita harus memantaskan diri untuk bisa dipercaya oleh orang lain. Memantaskan diri kita itu tentunya dengan sikap, mental, dan karakter kita. Kadang-kadang di antara teman-teman pemula ini sudah buru-buru pingin dipercaya oleh orang lain, padahal sejatinya dia belum pantas dipercaya. Yang pertama, memantaskan diri kepercayaan itu kan ada aspek yang sifatnya mentality, yang sifatnya karakter, yang sifatnya itu komitmen, kejujuran, dan segala macam, yang itu track record-nya bisa dilihat, bisa ditelusuri bagaimana kita dan segala macam. Yang kedua, memantaskan diri secara bisnis. Karena bagaimanapun juga kemudian orang tidak akan mudah percaya kepada kita hanya sebatas ucapan. Bahwasanya kita membutuhkan modal, bahwasanya kita mau ekspansi usaha, bahwasanya kita begini, bahwasanya bisnis ini untung dan seterusnya. Sementara kita tidak pernah bisa menyajikan datanya. Ya kan, memantaskan diri dengan menyajikan data, bahwasanya memang betul apa yang kita jalani sudah 1, 2, 3 tahun, ini pembukuannya, ini recordnya, ini apanya dan segala macam, sehingga orang lain pun merasa melihat kita pantas untuk dipercaya. Seperti hanya Rasulullah SAW dipercaya untuk membawa barang dagangan atau titipan orang lain. Tentunya orang lain akan melihat track record kita dari segi karakteristik, mental, maupun dari segi yang sifatnya tadi, administrasi bisnis yang rapi. Kadang-kadang teman-teman masih egois bahwasanya ketika tidak mendapatkan itu menyalahkan orang lain. Kok saya nggak dikasih kepercayaan, kok saya begini dan segala macam. Padahal sejatinya bisa jadi kita belum memantaskan diri untuk itu. Oleh karena itu membangun apa namanya, kemandirian tadi bisa dengan banyak faktor, banyak akses. Di antaranya adalah dengan membangun silaturahim, membangun jaringan, memantaskan diri kita untuk dipercaya oleh orang lain. Sehingga ketika itu ada, insya Allah tinggal hanya menunggu waktu saja bagi kita untuk bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Adapun bagi pemula, maka tentunya ini harus menempuh jalan yang memang pahit. Karena namanya bisnis itu kalau baru sebulan, baru setahun, di bawah 5 tahun, itu masih rentan. Rentan untuk tumbang, rentan untuk apa namanya, berhenti ataupun rentan terhadap berbagai gangguan. Tapi insya Allah kalau sudah 3 tahun minimal atau bahkan di atas 5 tahun, itu sudah cukup eksis untuk bisa melalui berbagai katakanlah berbagai tantangan, ya,
goncangan berbagai hal yang bisa dilakukan. Nah, ini saya kira memantaskan diri kita untuk dipercaya oleh orang lain merupakan salah satu solusi untuk bagi kita mengembangkan bisnis kita. Demikian, Pak Rusdiono. Tadi saya Ustadz Agus Maulana sudah banyak memaparkan banyak prosesnya yang perlu dilalui, tapi sebenarnya ada jalan instan kan gitu kan di situ kan untuk itu. Jadi kami ini melalui bukan karena kepintaran kami, bukan karena kesalahan kami, itu mudah semuanya ditunjukkan sama Allah. Tapi karena bagaimana kita bisa untuk mengabdi pada orang tua kita, benar-benar pengabdian yang besar. Itu sehingga ketika yang kita doakan, keinginan yang apa yang kita inginkan, itu dimudahkan dan dijawab sama Allah dengan bertemu dengan orang-orang yang kita butuhkan. Itu di situ. Itu jalan instannya kan. Tapi yang terpenting memantaskan diri itu penting juga karena kenapa? Dari situlah akhirnya Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita sudah menjadi orang terbaik. Begitu saya kira-kira. Saya hanya menambahkan satu poin saja. Semuanya benar apa yang sudah disampaikan, sama seperti yang sudah disampaikan Ustadz Agus Maulana. Satu hal yang mungkin perlu dicatat sama saudara Inami ya. Inami ya. Untuk menumbuhkan kemandirian modal itu mestinya kita melihat dulu produk yang akan kita geluti ini produk orang lain atau produk kita sendiri. Itu yang mungkin perlu dicatat. Karena kalau produk orang lain seringkali itu agak susah kecuali yang berbunga. Itu mungkin akan lebih cepat. Tapi kalau kita produk sendiri itu biasanya kalau produk kita memang benar-benar berkualitas, nggak usah kita minta, orang akan datang membiayai. Ya, yang penting adalah bagaimana kita meyakinkan pada orang bahwa produk kita ini bagus, produk kita dibutuhkan, dan produk kita ini memang benar-benar memberi manfaat buat banyak orang. Kalau kita sudah pegang itu, maka modal itu akan datang ke kita, mungkin bahkan akan datang banjir modal. Itu tambahan dari saya.